Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi, dibuktikan oleh beberapa prasasti, terutama prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini menceritakan perjalanan suci seorang raja bernama Dapuntah yang Srijayanasa yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Assalamualaikum teman-teman, aku Soraya Asyura kelas 10-3. Hari ini aku lagi ada di pinggiran Sungai Musi dan kabarnya disinilah dulu kapal-kapal Sriwijaya berlabuh. Pagi ini masih berkabut di Sungai Musi. Kita lagi naik perahu dan aku mau cerita sesuatu yang keren banget. Kata kakek Sagara, jauh sebelum pelabuhan ini ramai, ada kerajaan besar yang menguasai samudra Sriwijaya. Aku lagi jalan-jalan di tepian Sungai Musi, tepatnya di kawasan yang dulu jadi pusat kerajaan Sriwijaya. Dari sinilah kapal-kapal dari negeri jauh dulu bersandar sambil membawa rempah-rempah. Kita mulai vlog penelusuran kerajaan Sriwijaya. Sekarang aku sudah di gerbang utamanya, langsung aja kita masuk. Lihat deh, di dalamnya ada aula perpustakaan kuno. Keren banget kan? Lihat deh, tulisan ini bilang kalau Sriwijaya bukan cuma kaya, tapi juga jadi pusat ilmu. Nah, sekarang pantun dulu yuk. Burung Nuri terbang ke seberang, hinggap sejenak di pohon cemara. Sriwijaya dikenal sepanjang zaman, kerajaan besar penuh sejarah. Oke. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Nusantara. Kerajaan ini berkembang sekitar abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi dengan pusat kekuasaan di wilayah Sumatera bagian selatan. Sriwijaya dikenal sebagai pusat perdagangan internasional dan pendidikan agama Buddha. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran dunia, terutama Selat Malaka dan Selat Sunda. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya menguasai sebagian besar Sumatera, Semenanjung Malaya, Kepulauan Riau, sebagian Jawa bagian barat, dan juga Kalimantan bagian barat. Dampak positif Sriwijaya bagi Nusantara adalah kemajuan perdagangan. Kerajaan ini menjadikan wilayah kita pusat perdagangan internasional. Di sini jalur kapal dari India, Tiongkok sampai Timur Tengah bertemu. Kedua adalah penyebaran agama Buddha. Sriwijaya berperan besar dalam menyebarkan ajaran Buddha dan menjadi pusat pembelajaran agama. Yang ketiga adalah kemajuan budaya dan bahasa. Bahasa Melayu kuno berkembang luas dan menjadi dasar bahasa Melayu modern. Terakhir adalah integrasi wilayah Nusantara. Jalur laut yang dikuasai Sriwijaya membantu menghubungkan berbagai wilayah kepulauan. Dampak negatif Sriwijaya bagi Nusantara adalah yang pertama dominasi perdagangan. Kekuasaan Sriwijaya membuat kerajaan lain sulit berkembang dalam perdagangan laut. Dampak negatif yang kedua adalah ketergantungan ekonomi. Beberapa daerah menjadi sangat bergantung pada sistem perdagangan Sriwijaya. Terakhir adalah konflik kekuasaan. Perebutan jalur perdagangan memicu konflik dengan kerajaan lain, baik dari dalam maupun luar Nusantara. Sriwijaya berbentuk kerajaan maritim yang dipimpin oleh seorang raja. Raja dibantu oleh pejabat istana, panglima laut, dan pejabat pelabuhan. Ekonomi Sriwijaya bertumpu pada perdagangan internasional, pelabuhan dan pajak kapal dagang, serta komoditas seperti rempah-rempah dan hasil laut. Masyarakat Sriwijaya terdiri dari bangsawan dan pejabat kerajaan, pedagang dan pelaut, serta rakyat biasa. Agama utamanya adalah Buddha aliran Mahayana. Banyak vihara dan pusat pendidikan keagamaan didirikan. Raja dianggap sebagai pelindung agama dan penyebar ajaran Buddha. Beberapa peninggalan penting kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, dan Prasasti Kota Kapur. Peninggalan ini menjadi bukti kejayaan. Bahasa resmi kerajaan Sriwijaya adalah Melayu kuno, ditulis dengan aksara Pallawa. Bahasa ini menjadi cikal bakal bahasa Melayu dan Indonesia modern. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Selama ombak masih berdebur dan angin masih berhembus, nama Sriwijaya akan terus hidup dalam lembar sejarah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.